Ahok masih menakutkan, ditulis oleh Ayas dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan telah habis. Nyaris mustahil dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Namun ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan rakyat. Oleh sebab itu, karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Double minoritas yang dimiliki Ahok menjadi kunci untuk menghabisinya. Ahok diserang bukan kinerjanya, melainkan etnis dan agamanya. Pilkada DKI 2017 adalah bukti betapa kejamnya politik SARA, betapa jahatnya politik sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya tidak lagi punya posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok hanya punya jabatan sebagai komisaris utama. Meskipun gajinya tinggi, namun wilayah kerja Ahok hanya seputar Pertamina. Dia tidak boleh ikut campur urusan lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya, dia tidak lagi ikut campur urusan DKI Jakarta. Padahal, biasanya Samatan itu suka cerewet dan membanding-bandingkan seperti SBY yang kadang masih suka merecoki pemerintahan Jokowi. Ahok hanya fokus bekerja di Pertamina. Hanya saja, Ahok tipe orang yang paling tidak bisa diam melihat kebobrokan di depan mata. Dia tidak mau bekerja sama dan berkompromi dalam hal yang merugikan negara dan rakyat. Pantang bagi Ahok melakukan hal tersebut. Lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Seperti biasanya, Ahok kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan Ahok buka, dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia memisalkan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji 100 juta rupiah lebih dicopot. Berikut pernyataan Ahok. Masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena orang lama, ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa 75 juta rupiah. Dicopot gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila gak nih? Papar Ahok. Dikutip Selasa 15 September. Meskipun posisinya hanya komisaris utama Pertamina dan sebenarnya tidak merugikan secara langsung lawan-lawan politiknya di Pilkada DKI 2017, namun sepertinya Ahok masih dianggap menakutkan dan berbahaya. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang seperti kebakaran jenggot dengan kritikan Ahok. Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Cahayapurnama atau Ahok atau BTP dari jabatan komisaris utama atau Komut PT Pertamina Persero. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ahok juga menyebut kalau dirinya jadi dirut, ribut, kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini. Ahok dengan lantang menyebut kadrun sebagai kelompok yang suka demo. Ucapan Ahok ini yang langsung menjadi santapan Fadlizon yang langsung bernyanyi di akun Twitternya. Orang yang dikenal sangat getol mengkritik pemerintah ini menyebut ungkapan Ahok sebagai tindakan rasis dan memecah belah. Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah, atau mungkin memang sengaja, tulis Fadlizon dalam cuitannya. Bahkan pendakwa Hilmi Firdausi sampai menceramahi Ahok gara-gara menggunakan terminologi kadrun ketika mengkritik tata kelola internal Pertamina. Saya kira cuma buzzer yang ngomong kadrun, ternyata selevel komut BUMN yang digaji besar pun rasis sekali. Anda ditugaskan bawa perusahaan untung besar bukan rugi besar, apalagi cuma sekedar mulut besar. Ayolah coba bicara yang baik, minimal walau belum berprestasi, Anda tidak membuat gaduh negeri ini, kata Hilmi. Tidak mau ketinggalan, Roy Suryo juga ikut berkomentar berikut. Twips, begini nih, kalau dalam kearifan lokal bahasa daerah disebut sebagai durung dari uang, sebab orang genah. Meski isone mongkokan polah lan gawe bubrah, belum jadi manusia karena tidak benar. Baca waras, pasti bisanya cuma kebanyakan tingkah dan bikin rusak, kata Roy Suryo. Ketika beberapa orang yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan Pertamina seperti Andre, Fadlizon, Ustadz Hilmi, bahkan Roy Suryo
Lalu mereka marah dengan kritikan Ahok ke Pertamina. Saya kira hal ini menjadi bukti bahwa Ahok masih begitu menakutkan. Meskipun sudah pernah dipenjara, karir politiknya sudah dihabisi, dan sekarang hanya menjadi komisaris utama Pertamina, saya kira Ahok masih begitu ditakuti. Sinarnya tidak pernah redup sampai kemarin terus coba dipadamkan oleh lawan politiknya. Bagaimana menurut Anda? Kelihatannya pemerintah memang ingin agar supaya semua orang itu, terutama yang mandiri, bayar dulu BPJS tuh, karena anggaran udah habis. Ini bakal untuk pertama dengan JHT kan. Kelihatannya Pak Jokowi akan kasih semacam kemudahan, tapi rakyat menganggap ya apa yang disebut kemudahan kalau minyak goreng aja masih dituntut dengan bukti BPJS, bahkan kakak kartu keluarga SIM juga begitu. Jadi itu soalnya tuh. Politisi PDIP, lama-lama Rocky menggerung-gerung mati berdiri. Lihat Pak Jokowi makin diakui dan dicintai rakyat, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PDIP, Ruhut Sitompul, menanggapi pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo lah yang seharusnya dituntut diganti atas polemik jaminan hari tua atau JHT, bukan Menteri Ketenagakerjaan. Ia menyindir bahwa lama-kelamaan Rocky Gerung akan mati berdiri melihat Presiden Jokowi semakin diakui dan dicintai rakyat. Lama-lama Rocky menggerung-gerung mati berdiri melihat Pak Joko Widodo makin diakui dan dicintai rakyat Indonesia, kata Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 21 Februari 2022. Pasalnya menurut Ruhut Sitompul, bahkan orang yang tidak mendukung Jokowi kini telah berbalik mendukung. Bukan hanya pendukung setianya, tapi juga yang tidak mendukung menjadi makin mendukung. Demikian hasil survei harian Kompas, katanya. Dalam cuitannya, Ruhut Sitompul membagikan berita berjudul Aturan Baru JHT Tuai Polemik, Rocky Gerung, jangan tuntut ganti menakar, tapi ganti presiden. Sebagaimana diketahui, aturan baru tentang JHT ditantang oleh sejumlah kalangan, termasuk buruh. Banyak yang tidak terima jika dana tersebut baru bisa dicairkan setelah pemegang hak berusia 56 tahun. Ida Fauzia sebagai menakar pun dikritik keras karena dialah yang menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Namun dalam pernyataannya, Ida Fauzia menyebut bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Rocky Gerung pun menilai bahwa dari awal diketahui bahwa seluruh keputusan yang menyangkut uang besar pasti di dalamnya ada misi presiden. Mantan dosen Universitas Indonesia ini menilai bahwa visi Presiden Jokowi memang adalah mengumpulkan uang. Kalau enggak, kita sebut visi presiden itu adalah ngumpulin uang gede gitu kan? Katanya seperti yang dikutip Hops.id dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 17 Februari 2022. Presiden pernah bilang di kantong saya ada 11.000 triliun rupiah gitu. Itu artinya presiden memang doyan ngumpulin uang gede gitu, tambahnya. Alasannya, kata Rocky Gerung, karena uang besar itu bisa langsung akan diubah menjadi proyek besar. Padahal lanjutnya, sebetulnya bangsa ini tidak perlu proyek besar-besar, melainkan proyek kecil-kecil yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat. Rocky Gerung mencontohkan beberapa proyek besar Presiden Jokowi yang dianggap tidak perlu, seperti proyek jalan tol dan bendungan. Jadi presiden gak bisa berpikir begitu. Karena itu dia berpikir uang besar. Nah, uang buruh itu uang gede, jadi presiden pasti sudah kasih sinyal pada menakar untuk membuat aturan JHT baru, katanya. Oleh sebab itulah dalam bayang Rocky Gerung, menakar akan bertanya-tanya mengapa ia yang dikritik sementara aturan dibuat atas izin presiden. Jadi intinya, kemarin bahwa buruh minta supaya menakar itu diganti karena bikin masalah. Nah, sekarang menakar bilang bukan gue bikin masalah, Pak Presiden yang bikin masalah. Jadi ya ganti presiden, logikanya begitu, pungkas Rocky Gerung. Presiden Joko Widodo akhirnya meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP pada hari Selasa 22 Februari. Program yang dicanangkan bakal menggantikan manfaat klaim jaminan hari tua atau JHT bagi mereka yang kena putusan hubungan kerja atau PHK. Awalnya, Kementerian Ketenagakerjaan merevisi klaim manfaat klaim penuh. Disyaratkan, klaim hanya bisa dilakukan saat peserta menginjak usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat tetap. Namun, karena besarnya arus penolakan, Jokowi pun memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto untuk merevisi aturan. Melanjutkan perintah Jokowi, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan
pihaknya akan menerbitkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker baru terkait JHT. Hal ini dimaksudkan untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Kendati aturan JHT bakal direvisi, namun program JKP bakal terus dilanjutkan. Lantas apa itu JKP dan apa manfaatnya? JKP merupakan program yang khusus didesain untuk melindungi pekerja terkena PHK. Walau tidak dipungut iuran lebih, tapi pekerja dan pemberi kerja disyaratkan harus rajin mengiur program jaminan sosial lainnya. Untuk bisa mendapatkan manfaat KJP, karyawan perusahaan besar harus terdaftar ke seluruh program jaminan sosial lainnya untuk mendapat manfaat, yakni JHT, kecelakaan kerja atau JKK, jaminan pensiun atau JP, jaminan kematian atau JK, dan jaminan kesehatan. Sementara untuk usaha mikro dan kecil disyaratkan untuk mendaftarkan karyawannya ke program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Manfaat yang ditawarkan JKP yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45% gaji untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya. Tak berhenti di situ, masih ada 5 syarat lain yang harus dipenuhi peserta untuk mendapatkan manfaat. Pertama, peserta terkena PHK baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Kedua, penerima manfaat harus bersedia bekerja kembali. Jika tidak berniat kembali bekerja, maka tidak akan mendapatkan manfaat JKP. Ketiga, penerima manfaat harus membayar iuran minimal 12 bulan selama 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terkena PHK. Keempat, PHK terhadap pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT. Kelima, masa pembayaran iuran 6 bulan berturut-turut diperhitungkan dan masa iur paling singkat 12 bulan dalam 24 bulan. Bagaimana menurut Anda?